Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Ruang berbagi inspirasi untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Melalui podcast ini, kita akan membahas visualisasi bangsa sebagai upaya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Podcast ini bukan hanya obrolan, tapi sebuah ajakan hati bagaimana kita sebagai anak bangsa bisa lebih mencintai, bangga, melestarikan, dan menjaga apa yang sudah Indonesia miliki. Baiklah, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Intan Takilah, asal instansi RSUD Sukajadi, sebagai moderator. Di sini, kita sudah ada 4 narasumber yang hadir untuk mengikuti podcast pada hari ini. Saya persilahkan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya. Dimulai dari Kak Apri, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriansa, saya dari Sekretariat DPRD. Baiklah, kepada Kak Jenny, saya persilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Jenny Murniati dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kepada Kak Nurliana, saya persilahkan. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Saya Nurliana Sari dari instansi RSUD Sukajadi. Terima kasih. Dan yang terakhir, narasumber kita yaitu Kak Elda, saya persilahkan. Saya Elda, saya dari instansi Kecamatan Talang Kelapa. Terima kasih. Baiklah, itulah 4 narasumber kita pada pagi hari ini. Lalu, saya akan mulai dari segmen 1, yaitu visualisasi bangsa itu apa. Kalau berbicara tentang visualisasi bangsa, kira-kira apa yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dalam konteks kebangsaan Indonesia? Visualisasi bangsa adalah gambaran jati diri dan karakter suatu bangsa. Bagi Indonesia, visualisasi bangsa tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bukan bangsa yang seragam, tetapi bangsa yang mampu menyatukan perbedaan. Inilah kekuatan utama bangsa Indonesia. Betul sekali. Jadi ketika kita melihat Indonesia, yang kita lihat itu bukan hanya wilayah, tetapi nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan empati yang tumbuh di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan juga pandangan hidup. Saya akan menambahkan, visualisasi bangsa ini juga merupakan cerminan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Misalnya, ketika melihat sang merah putih berkibar, saya langsung teringat pada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Namun lebih dari itu, saya juga membayangkan wajah-wajah generasi muda Indonesia yang penuh semangat, kreatif, dan pantang menyerah. Itulah visualisasi bangsa kita saat ini. Benar, jadi Indonesia itu bukan hanya garis batas di ujung pulau. Indonesia adalah merah putih di dada kita, dan juga semangat gotong royong yang tak pernah padam. Jadi, visualisasi bangsa bukan sekedar gambar di kepala, tapi rasa, kebanggaan, dan komitmen yang kita bawa dalam hati. Baiklah, terima kasih kepada 4 narasumber atas penjelasannya. Sangat luar biasa sekali ya. Saya lanjut ke segmen 2, yaitu keberagaman, toleransi, dan empati. Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam tentunya, baik dari sisi suku, budaya, agama, maupun pandangan hidup. Bagaimana perbedaan ini dapat tetap menjadi kekuatan dan bukan justru memecah belah bangsa? Baiklah, menurut pandangan saya, keberagaman adalah realitas sekaligus identitas bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya negara ini, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia tidak mungkin dibangun atas dasar keseragaman, melainkan atas persatuan dalam perbedaan. Jadi untuk nilai Pancasila, khususnya di sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia menjadi landasan agar perbedaan suku, agama, dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Perbedaan akan menjadi kekuatan apabila disikapi dengan sikap dewasa dan saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan itu adalah hal yang sangat wajar.
Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak dan tidak menjadikannya alasan untuk saling merendahkan ataupun memaksakan kehendak. Sikap toleransi harus disertai dengan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Ya, benar sekali. Kuncinya itu adalah toleransi dan empati. Toleransi mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, sementara empati mengajarkan kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Perbedaan suku, budaya, dan agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi dasar untuk saling melengkapi dan memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan melainkan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia. Dengan sikap saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, serta mengedepankan dialog, persatuan bangsa dapat terus terjaga. Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat apabila perbedaan disikapi dengan kebijaksanaan, rasa persaudaraan, dan semangat kebangsaan. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari 4 narasumber kita ini. Dari diskusi tadi, kita melihat begitu banyak hal yang patut dibanggakan dari Indonesia. Mulai dari kisah perjuangan para pahlawan, keindahan alam Nusantara, hingga kekayaan budaya, serta semangat gotong royong masyarakatnya. Semua itu membuktikan bahwa perbedaan suku, budaya, agama, dan pandangan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan bangsa. Dengan menjunjung tinggi toleransi, empati, dan persatuan, kita memperkuat keutuhan NKRI, sekaligus menegaskan peran kita, khususnya sebagai ASN, untuk terus merawat nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, kita ke segmen 3, bela negara dan peran ASN. Dari pembahasan sebelumnya, kita sepakat bahwa toleransi, empati, dan persatuan merupakan kunci utama dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Namun, menjaga nilai-nilai tersebut tentu membutuhkan peran aktif seluruh elemen bangsa, terutama aparatur negara yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara, bagaimana sih peran kita dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia? Pendapat dari saya, ASN memiliki peran yang sangat strategis sebagai perekat persatuan bangsa. Setiap sikap, keputusan, dan pelayanan yang diberikan ASN akan mencerminkan wajah negara di mata masyarakat. Oleh karena itu, melalui nilai bela negara, ASN wajib menjunjung tinggi persatuan, taat pada hukum, serta setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, ASN berpegang pada nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Penerapan nilai-nilai tersebut memastikan bahwa ASN mampu memberikan pelayanan publik secara adil, profesional, dan tidak diskriminatif terhadap suku, agama, budaya, maupun pandangan politik. Oke, baiklah. Saya punya pertanyaan juga nih. Bagaimana untuk penerapan bela negara dalam nilai aneka tadi untuk praktik sehari-hari? Ya, menurut pandangan saya, bela negara bagi ASN itu kita dapat mewujudkannya melalui hal-hal yang sangat sederhana, seperti bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ketika ASN melayani masyarakat dengan empati dan tanpa membeda-bedakan latar belakang, saat itulah nilai persatuan dan bela negara benar-benar hidup. Nah, betul. Selain itu, ASN juga harus menjadi teladan dalam menjaga kondusivitas sosial, termasuk bijak dalam bermedia sosial. Dengan sikap netral, menenangkan, dan mengedepankan kepentingan bangsa, ASN dapat mencegah konflik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Baiklah, kita ke segmen berikutnya, yaitu tantangan kebangsaan saat ini. Dalam dinamika kehidupan berbangsa saat ini, apa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Tantangan terbesar saat ini adalah maraknya hoax, meningkatnya sikap intoleransi, serta perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat seringkali tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Betul sekali. Jika informasi yang tidak benar ini dibiarkan, hal tersebut dapat memicu kesalahpahaman, memperlebar perbedaan, dan pada akhirnya mengancam persatuan bangsa. Nah, selain itu, ASN harus menjadi teladan dalam menjaga netralitas dan persatuan. Dalam bermedia sosial, ASN dituntut untuk bersikap bijak, tidak mudah terpancing provokasi, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Lebih dari itu, ASN juga harus hadir sebagai penyejuk di tengah masyarakat, mengedepankan empati, dan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Baiklah, kita sudah di segmen terakhir ya, yaitu segmen 5, ajakan kampanye bangsa berbangsa. Sebagai penutup nih, apa pesan yang ingin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Baiklah, pesan dari saya yaitu, mari kita rawat keberagaman bangsa ini dengan sikap toleransi dan empati, karena dari perbedaan itulah persatuan Indonesia tumbuh dan menguat. Jadilah warga negara yang mencintai tanah air melalui sikap disiplin, tanggung jawab, dan kontribusi nyata di lingkungan masing-masing, terutama di lingkungan kerja. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dari saya, wujudkan bela negara bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, bekerja jujur, menolak korupsi, serta menjaga keharmonisan sosial. Wah, kita telah mendengarkan penjelasan dari 4 narasumber yang hadir saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada 4 narasumber yang luar biasa yang hadir pada hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menggugah rasa cinta kalian kepada Indonesia. Ingat, bangsa ini kuat karena kita bersatu. Bangsa ini indah karena kita berbeda tetapi tetap bersama. Dan bangsa ini akan maju jika kita semua berkontribusi sekecil apapun itu. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Teruslah bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dengan menjaga dan membangun negara ini bersama-sama. Sampai jumpa. Cintai negerimu, Cintai negerimu, cintai Indonesiamu.